Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, video baru coy. Dalam video kali ini, Mimin akan membahas Lookism coy, chapter terbaru, chapter 462 coy. Di chapter ini banyak sekali plot twist yang sangat tidak terdebak coy, bahkan tidak terpikirkan oleh Mimin cuy. Oke guys, apa aja plot twist itu nanti Mimin akan bahas coy. Dan seperti biasa, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, kepada 1038 orang yang telah subscribe channel Mimin coy. Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian coy. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah menonton video Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya coy. Di chapter 462 ini, Mimin berhasil menemukan setidaknya ada 6 poin dan juga 4 teori coy. Apa aja 6 poin dan juga 4 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian cuy. Dan apabila kalian suka dengan channel Mimin, boleh kalian subscribe channel Mimin cuy, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Itu guys. Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan bahwa telah diberikan alamat oleh Choi Bongai, Kim Yung langsung menuju ke alamat itu guys. Dan alamat itu ternyata adalah rumah sakitnya Baek Hang Yul cuy, si biadab ya guys ya. Di rumah sakit itu Kim Yung pun bertemu dengan Pak Hyung Soo cuy. Dan teori Mimin bener coy, teori di chapter kemarin ya guys. Ya, teori yang ini, orang misterius yang menyamar sebagai pasien adalah Kim Yung kan guys. Dan ini menandakan kalau Aliet minimal Pak Hyung Soo sudah melakukan kontak dengan Big Deal guys. Kita bisa kesampingkan Rua dan juga Kwon Ji-tae. Pada saat itu yang bersama Kim Yung kan hanya Rainman guys. Dan di chapter ini mereka berbincang banyak sekali guys. Dan inti dari perbincangan mereka adalah mereka bersatu untuk menemukan Park Jin Young coy, guna mengalahkan Choi Dong Soo guys. Memang benar, Choi Dong Soo adalah villain kayaknya guys di Lookism ini. Dan pada awal-awal chapter ini ada dua panel yang menurut Mimin cukup keren guys. Yakni panel yang pertama adalah panel saat Kim Yung bilang, "Aku meyakinkanmu bahwa Big Deal akan berada di sisimu." Anjir, itu keren banget guys menurut Mimin. Dan panel yang kedua adalah saat Pak Hyung Soo bilang, "Mari bertemu di bawah tanah." Dan mereka pun pergi ke arah masing-masing. Itu cukup keren guys. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, pada chapter ini kita diperlihatkan Ali sudah berada di lantai puncak sisi gelap anak perusahaan pertama guys. Dan ternyata di lantai puncak itu hanya ada Kwak Jihan dan juga Pak Tua misterius itu Joy. Jika kalian lupa, Pak Tua misterius itu pernah dibahas di chapter 450-an coy, saat awal-awal pertemuan Pak Hyung Soo dengan Wang Jae-won. Dan bener kan kata Mimin, Jin akan menyusul ke lantai 4. Dia terlihat menggotong Kwak Ji-bum dan juga An Hyun Song coy. Tapi ya guys, apakah Jin gak berpapasan dengan Vasco? Soalnya kan Jin harusnya berpapasan dengan Vasco. Apakah ada yang menahan Vasco di lantai 3? Nah, Mimin punya spekulasi tersendiri cuy mengenai hal ini. Dan di panel ini Lee tahu hanya dengan lukanya bahwa Kwak Ji-bum dan juga An Hyun Song kalah dengan 1 kali pukulan coy. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, pada chapter ini akhirnya kita diperlihatkan siapa Pak Tua misterius itu yang selama ini dicari oleh Pak Hyung Soo. Dan ternyata itu adalah orang yang sama yang pernah berbincang dengan Kwak Jihan cuy di chapter 450-an. Dan di chapter ini kita diberikan informasi banyak mengenai Pak Tua itu guys. Dia adalah korban pertama dari rumah sakit itu. Dan dia adalah korban yang pernah diperlihatkan di chapter awal dulu guys. Dia adalah orang yang dimasukkan ke rumah sakit itu oleh istrinya sendiri cuy. Ya, yang namanya manusia kadang ada yang kayak gitu cuy, nggak tahu diuntung ya kan. Dan ternyata identitas sebenarnya dari Pak Tua itu adalah direktur dari rumah sakit yang bersangkutan itu guys. Bener, rumah sakitnya Baek Hang Yul. Dia adalah direktur di rumah sakit itu. Anjir, plot twist banget cu. Dan selain itu guys, ada satu balon dialog yang membuat Mimin cukup penasaran guys. Saat Pak Tua ini bilang, hal itulah alasan sebenarnya itu mengerikan. Dan mengenai dialog ini akan Mimin bahas di segmen teori guys. So, nantikan di segmen teori, oke? Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, belum selesai di poin 3. Di poin 4
Mimin juga akan membahas plot twist yang sangat gak bisa Mimin prediksi cuy. Di chapter ini dijelaskan kalau butuh 2 wali agar korban bisa dipaksa menerima perawatan. Dan wali pertama Pak Tua itu tentunya adalah istrinya cuy. Dan wali yang kedua adalah anaknya. Dan anak dari Pak Tua itu adalah si Kampang Baek Hang Yul guys. Anjir lah, gak bisa diprediksi banget cuy. Baek Hang Yul ini tuh adalah orang yang udah biadab, durhaka lah deh. Siap-siap kena azab kona. Dan di panel ini dia diperlihatkan memakai seragam yang sama dengan seragamnya Hyojin. Jadi bisa kita asumsikan bahwa mereka adalah teman satu sekolah. Dan di panel ini lagi cuy, si biadab ini tidak terlihat terkejut guys. Bahkan masih santai-santai aja. Padahal Aliet sudah bertemu dengan informan yang sangat berguna. Ini bapaknya sendiri cuy. Apakah ini juga termasuk dalam rencananya Baek Hang Yul guys? Dan karena ada plot twist yang seperti ini, Mimin jadi kepikiran satu panel yang menurut kalian mungkin gak kepikiran juga guys. Panel apa itu? Nah, nanti akan Mimin bahas di teori ya guys ya. Oke, next poin yang kelima. Oke guys, di chapter ini kita diperlihatkan Aliet yang sedang menuju ke basement, mana semuanya ditahan cuy. Namun langkah mereka harus terhenti dan tertahan oleh Taijin. Dan tanpa basa-basi, Robin langsung menghantamkan kepala Taijin ke lantai cuy. Anjir, Robin ini memang udah kesel banget kayaknya sama Taijin cuy. Tapi guys, di panel ini ada satu dialog yang cukup aneh dari Jin Robin yang dia bilang, Kau lihat apa? Minggir, karena seharusnya tidak ada saksi mata sama sekali. Dan dialog itu dibalas juga dengan Taijin. Kalau begitu, kali ini aku benar-benar tidak sabar menantikannya. 2 dialog itu aja udah mencurigakan cuy menurut Mimin. Ditambah ekspresi Jin Robin yang menangis, sedangkan ekspresi Taijin adalah ekspresi yang seakan mengejek cuy. Tentu ada kejanggalan di poin ini dan juga di panel ini. Dan Mimin akan mencoba membahas itu di teori nanti guys, mengenai Taijin dan juga Jin Robin lagi cuy. Itu poin yang kelima. Oke, next poin yang keenam. Pada chapter ini kita diperlihatkan Park Jin Young lagi guys. Dia sudah dihubungi oleh si biadab itu guys. Dan si biadab itu bilang jika Park Jin Young tidak mau bertarung, maka dia harus menyiapkan itu. Lagi-lagi kata ini keluar guys. Kata itu, kata yang sungguh menyebalkan. Di sini Park Jin Young bilang dia kekurangan orang dan menyuntikkan sesuatu ke mereka guys. Mereka bertiga. Jika kalian baca sampai sini, mungkin kalian berpikir, apakah isi suntikan itu adalah itu yang dimaksud oleh Baek Hang Yul cuy. Dan ditambah dialog Park Jin Young yang bilang, sebenarnya kalian penasaran kan siapa yang terkuat di Gen 2? Apakah ini berarti hal itu akan terjadi guys? Iya, hal itu. Ya kan? Kan bener kata Mimin, kata itu sangat menyebalkan kan? Dan hal ini akan Mimin bahas di teori nanti guys. Saksikan sampai akhir, oke? Oke guys, itu tadi 6 poin yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 462 yang sangat spektakuler ini cuy. Dan kita akan langsung saja beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama, teori mengenai Vasco. Oke guys, pada chapter ini kita akan diperlihatkan Lezin datang menyusul Aliet di lantai 4 dengan membawa Kwa Ji-bum dan juga An Hyun Song kan. Jin kan ditinggal di lantai 2, sedangkan Vasco ditinggal di lantai 3. Tapi mengapa Jin lebih cepat menyusul daripada Vasco? Mengingat hanya Vasco lebih dekat guys. Dan mengingat di chapter kemarin Vasco masih sehat, dia masih bisa berdiri dengan kedua kakinya. Tapi kenapa dia masih belum menyusul Aliet cuy? Apakah ada sesuatu yang menahan dan menghentikan langkah Vasco? Nah, jika iya, maka hanya dia yang dapat menghentikan langkah Vasco. Menurut Mimin, Vasco masih belum muncul karena Vasco masih harus berurusan dengan dia. Dia yang Mimin maksud adalah si Hulk coy. Vasco masih harus bertarung melawan Hungan membantu Jajang. Karena ya menurut Mimin hanya itu yang menjadi variabel kenapa Vasco belum juga naik di lantai 4. Bahkan sampai mereka turun, Vasco pun belum juga naik di lantai 4. Ditambah jika Jajang solo, dia pasti udah kalah cuy karena kehabisan stamina. Jadi menurut Mimin, Vasco akan membantu Jajang di pertarungan. Mengingat An Hyun Song sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan cuy. Itu teori yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, next teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori tentang dialog Pak Tua mengenai hal itu dan dialog Park Jin Young. Oke guys, di chapter ini dan di panel ini Pak Tua kan bilang itulah alasan sebenarnya itu mengerikan. Sebenarnya apa sih guys yang dimaksud oleh hal itu? Karena beberapa kali pihak Ilhe menggunakan kata itu.
Contohnya di panel ini. Ini adalah spekulasi Mimin ya guys ya. Itu yang dimaksud adalah cairan atau formula yang disuntikan ke tubuh Park Hyung-soo, Seonggun dan juga Yohan. Menurut Mimin, cairan itu adalah cairan yang memicu orang agar menjadi mesin pertarung yang sangat luar biasa guys. Hal ini berbanding lurus dengan dialog Park Jin Young yang berbunyi, sebenarnya kalian juga penasaran kan siapa yang terkuat di Gen 2? Dan di Lookism, cara menentukan yang terkuat adalah dengan bertarung, bukan guys? Jadi kemungkinan besar cairan itu adalah cairan yang mampu membuat orang menjadi mesin petarung yang sangat luar biasa. Dan Hulk adalah salah satu dari objek uji cobanya. Makanya dia diberi nomor 1 guys. Tapi nomor 1 juga bisa berarti dia adalah yang terbaik. Kalian bisa catat itu guys. Oke, itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, next, teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah teori mengenai apa yang terjadi antara Jin Ho Bin dengan Cheon Taijin. Oke guys, Mimin langsung aja ya. Mimin memiliki teori mengenai hal ini. Setelah melihat ekspresi mereka berdua. Tapi guys, sebelum masuk ke teori, kenapa Ho Bin bilang seperti itu ya guys? Dia bilang, "Kau lihat apa? Minggir, karena seharusnya tidak ada saksi mata sama sekali." jika Ho Bin bilang gini, bukannya malah Ho Bin semakin terlihat sebagai pembunuh guys. Dia adalah pembunuh yang tidak mau pembunuhannya terlihat. Hal itu tidak menjelaskan kenapa ekspresi Jin Ho Bin menangis, sedangkan ekspresi Cheon Taijin adalah mengejek. Dan berdasarkan beberapa panel di atas, Mimin dapat menyimpulkan bahwa dulu mereka berdua bekerja sama untuk membunuh seseorang. Dan orang itu mungkin salah satu petinggi Junryang atau malah Raja Junryang yang lama. Mereka melakukannya serapi mungkin biar tidak ada bukti yang tertinggal. Tapi ternyata Taijin lah yang membocorkan rahasia itu. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir gini, mungkin Taijin yang membunuh keluarga Ho Bin. Oke, itu bisa diterima. Tapi jika memang keadaannya seperti itu tidak menjelaskan mengapa ekspresi Jin Ho Bin menangis. Jika tahu keluarganya dibunuh oleh Taijin, pasti ekspresinya adalah marah, bukan guys? Dan ditambah dialog Taijin yang bilang, "Kalau begitu, kali ini aku benar-benar tidak sabar menantikan." Dia bilang kali ini, berarti sebelumnya Jin Ho Bin sudah pernah untuk membunuh Cheon Taijin guys. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana guys mengenai Taijin dan juga Jin Ho Bin yang sangat misterius ini guys? Next, teori yang ketiga. Ini mungkin agak melenceng ya, tapi Mimin jadi kepikiran panel ini guys. Panel terbentuknya 4 crewmen di rumahnya Park Hyung-soo. Di panel itu kan ada Choi Dong-soo, LG dan juga satu orang sebelah kanan ini, satu orang seragamnya mirip dengan seragamnya Yojin. Dia juga berkacamata, bukan? Awalnya Mimin sebenarnya ragu ingin menyantumkan ini guys. Tapi jika Mimin pikir lagi, bukankah orang ini mungkin juga Baek Hang Yul cuy? Mengingat mereka sama-sama pakai kacamata. Tapi guys, ini bisa dikonter dengan kan yang menjadi ketua kru itu Yojin Min, bukan Baek Hang Yul. Iya guys, bagaimana Yojin bisa mempunyai uang sebanyak itu? Di masa lalunya Yojin selalu dibully guys, bahkan ditulung oleh Junggo kan. Sedangkan untuk Baek Hang Yul sudah jelas backgroundnya bagaimana guys. Dia adalah anak dari direktur rumah sakit. Tapi itu tidak menunjukkan satu hal, bagaimana Baek Hang Yul dan Choi Dong-soo bisa berhubungan. Jika itu Yojin, itu masuk akal, karena Yojin berhubungan dengan Choi Dong-soo. Ini bukan teori guys, melainkan ada keraguan aja dalam diri Mimin. Menurut kalian gimana guys? Itu Yojin apakah Baek Hang Yul guys? Mimin yakin sih itu Yojin, tapi bisa aja kan itu Baek Hang Yul. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 6 poin dan juga 4 teori yang dapat Mimin temukan dalam Lookism chapter 462 coy. Chapter yang paling spektakuler. Oke guys, apabila ada kurang lebihnya Mimin mohon maaf, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar cuy. Serta jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel Mimin dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin cuy. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berteori coy. Teori seperti apapun itu, seliar apapun itu. Oke, see you in the next video. Bye bye bro, bye bye.